Escape from Alcatraz adalah film trailer karya sutradara Don Siegel yang dirilis pada 22 Juni 1979. Film ini juga dibuat berdasarkan kisah nyata di Pulau Alcatraz, San Francisco, Amerika Serikat. Dibintangi oleh Clint Eastwood sebagai Frank Morris. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and share ya guys. Dan jangan lupa loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi terbaru dari kami, oke? Escape from Alcatraz. Film ini berasal dari kisah nyata tentang narapidana yang menghuni penjara di Pulau Alcatraz. Penjara Alcatraz merupakan salah satu penjara di Amerika Serikat dengan tingkat keamanan sangat ketat. Selain keamanan yang maksimum, penjara itu juga merupakan tempat paling brutal dan mustahil untuk kabur. Sudah 29 tahun ini, tidak ada tahanan yang berhasil kabur. Salah satu dari para tahanan bernama Frank Morris. Dia masuk penjara karena kasus perampokan bank. Dan Morris dikirim ke Alcatraz karena bisa kabur dari penjara di Louisiana. Setelah diperiksa kesehatannya, Morris diperiksa tanpa memakai satu helai pun pakaian. Setelah itu, Morris langsung digiring oleh sipir untuk menuju selnya. Di sana ada beberapa sipir yang sedang bertugas dan piket untuk menjaga ketat penjara tersebut. Keesokan harinya, Morris menggunakan seragam penjara menuju ke ruang makan atau kantin. Kalau dilihat-lihat, ini pakaiannya seperti kerja di bank ya guys. Keren, kayak bukan di penjara gitu. Frank Morris di sini bertemu dengan teman baru, namun pada saat mereka makan, ada lelaki yang mencuri-curi pandang ke arah Frank Morris, seolah-olah dia naksir. Pria ini bernama Wolf. Kayak ada kurang-kurangnya guys. Nah, teman baru Morris ini bernama Litmus. Pada saat Morris berada di dalam sel, beberapa saat kemudian Morris pun dipanggil oleh kepala sipir untuk ngobrolin tentang aturan yang ada di penjara Alcatraz. Saat lagi ada di ruangan kepala sipir, Morris juga ditanyakan tentang siapa teman atau keluarganya yang bisa dihubungi kalau misalkan ada sesi untuk ketemu. Namun Morris bilang dia tidak punya teman atau keluarga yang akan menjenguknya. Lalu pas para tahanan lagi mandi, pria bernama Wolf ini mendekati dan mulai mengajak kenalan Morris. Yang bikin risih di sini adalah ternyata si Wolf ini punya maksud lain, yaitu ingin menjadikan Morris sebagai pacarnya. Tentu saja Morris menolaknya, dan ketika Wolf mulai memaksa, akhirnya Morris langsung menghajarnya. Rasain loh, emang enak cinta ditolak. Keesokan harinya, Morris pun disuruh ke perpustakaan untuk membantu tahanan lain. Di perpustakaan ini, Morris bertemu sama seorang berkulit hitam bernama English. Dia ini masuk penjara karena pernah menusuk 2 orang kulit putih dan diberi hukuman 99 tahun. Morris pun mulai melakukan tugasnya untuk membantu English membagi-bagikan buku ke tahanan lainnya. Setelah sarapan, para tahanan dikumpulkan di satu lapangan untuk melakukan kegiatan bebas. Di sini Morris mendapatkan teman baru, yaitu Doc. Doc ini adalah seorang yang hobi melukis. Melukis adalah alasan mengapa ia masih bertahan di sini. Dan setelah itu Morris pergi menjumpai English. Namun karena Morris ini masuk ke daerah kulit hitam, Morris pun agak dilarang. Namun tetap diizinkan, karena Morris dan English sudah berteman pada saat di perpustakaan tadi. Sambil ngobrol sama English bilang kalau penjara Alcatraz ini adalah penjara terketat yang dia datangi. Biasanya di penjara lain 8 tahanan dijaga oleh 1 sipir, tapi di Alcatraz ini 7 tahanan dijaga 3 orang sipir. Belum ada tahanan yang sanggup kabur dari Alcatraz. Kalaupun ada yang kabur dari bangunan penjara ini, mereka akan meninggal karena kelelahan sebelum bisa mencapai seberang. Saat lagi ngobrol sama Doc, tiba-tiba Wolf datang dengan muka marah dan emosi sambil membawa pisau. Doc yang melihat Wolf datang langsung berbisik ke arah Morris bahwa Wolf datang dengan pisau di tangan kanannya. Morris yang sudah siap langsung menghalau Wolf dan menepis pisau yang akan ditusuk ke badannya. Dan perkelahian pun terjadi dan menjadi perhatian para penghuni penjara. Lalu para sipir pun memisahkan mereka. Dan tanpa banyak basa-basi, para sipir pun memasukkan mereka berdua ke sel D. Sel D adalah sel yang sangat gelap, di mana
tempat para tahanan yang akan dihukum karena melakukan pelanggaran. Keesokan harinya, saat sipir membuka pintu sel, Morris langsung disiram water cannon hingga dia pun kewalahan dan dia sangat terkejut sekali saat itu. Sipir menyiram Morris terus-menerus hingga baju yang dipakainya pun basah kuyup dan dia pun kedinginan sekali saat itu. Keesokan harinya, Morris pun dibangunkan oleh sipir dan Morris akan dipindahkan dari sel D ke selnya. Di sepanjang perjalanan Morris saat kembali ke selnya, di situ ada English yang memperhatikannya. Pada saat Morris telah sampai ke selnya, di situ ia mendapatkan surat ucapan selamat dari temannya yang berisi selamat datang kembali teman dari Litmus. Beberapa hari kemudian Morris kedatangan tahanan baru yang menempati sel tahanan di sebelahnya. Mereka pun berkenalan dan Charlie menjelaskan bahwa dirinya ia bisa ke sini karena telah berkali-kali tertangkap mencuri mobil-mobil mewah. Penjara Alcatraz yang terkenal kejam ternyata nggak cuma menyiksa fisik, tapi juga menyiksa mental para tahanannya. Doc yang cinta banget sama melukis dicabut hak melukisnya karena ketahuan menjadikan kepala sipir menjadi objek lukisannya. Ketahuannya pada saat kepala sipir masuk ke sel Doc dan memeriksanya. Disitulah ditemukan foto kepala sipir yang menjadi objek lukisannya, dan kepala sipir agak tersinggung di sini karena telah menjadi objeknya. Kalau kita lihat-lihat guys, sebenarnya lukisannya Doc ini bagus loh. Ini kan keren ya, melukis kepala sipir ya kan. Cuman kenapa dia tersinggung ya? Padahal keren loh ini tuh lukisannya. Kepala sipir pun memanggil wakil kepala sipir untuk mengambil semua lukisan Doc yang ia buat di sel tahanan. Doc yang keheranan dan juga bingung. Ia merasa apa yang dilakukan sipir itu nggak adil. Tapi mau gimana lagi? Dia hanyalah seorang tahanan tua yang mau nggak mau harus nurut sama aturan penjara. Doc sangat sedih sekali. Berkali-kali ia memohon kepada sipir itu. Namun sipir itu mengatakan tidak bisa. Ini aturan dan aku harus mengerjakannya. Ini perintah kepala sipir Doc. Aku tidak menolaknya. Terima sajalah. Keesokan harinya mereka menuju tempat kerajinan kayu. Tampak Doc dengan wajah marah dan emosi. Dia sangat kesal sekali. Doc sedang memikirkan sesuatu. Di saat itu pula Morris sedang absen pagi. Tak lama kemudian Doc pun memesan kapak kepada sipir. Tak banyak berpikir, para sipir pun memberikan kapak tersebut. Doc yang frustasi ini akhirnya memutuskan untuk memotong sendiri jarinya dengan kapak yang ia pesan tadi yang lagi dipakai untuk membuat kerajinan kayu. Sontak semua tahanan keheranan. Kok bisa ya Doc ini sampai ngelakuin hal gila semacam itu? Gak ada tahanan yang tahu alasan kenapa Doc memotong sendiri jarinya. Morris pun berlari mengejar Doc, namun sipir menahannya. Morris teringat dengan bunga kenang-kenangan yang diterimanya oleh Doc, dan dengan kesal Morris memukul meja dengan kapaknya. Semua sipir dan para tahanan terkejut. Dikiranya ada pemotongan lagi jari di sini, ternyata tidak. Dengan rasa kesal, Morris pun berkata kepada sipir, kenapa dia bisa begitu? Hari demi hari, Morris memikirkan bagaimana cara agar bisa kabur dari tempat ini. Sampai suatu saat, dia pun melihat ada kecoa yang masuk ke kamarnya lewat ventilasi udara bawah wastafel. Setelah ditelisik, ternyata tembok di sekitar ventilasi udara sudah keropos, dan Morris mulai berpikir kalau ini adalah jalan keluar untuk bisa kabur dari Alcatraz ini. Sampai akhirnya saat English mengantarkan buku-buku pesanan para tahanan yang memberitahukan kepadanya kalau Doc melakukan hal itu karena hak melukisnya dicabut oleh kepala sipir. Pada saat makan siang, Morris dipanggil oleh kepala sipir. Lalu ia mendatangi kepala sipir. Lalu kepala sipir bertanya, apakah kau tahu kenapa Doc melakukan hal itu? Morris menjawab, harusnya kau lebih tahu ketua apa yang terjadi dengan Doc.
Tak lama kemudian, penemuan Morris yang di selnya tadi langsung diceritakan ke teman-temannya. Saat mereka di kantin, Morris mulai menjelaskan rencananya untuk membuat lubang dari saluran ventilasi. Ia juga menjelaskan kalau lubang yang dibuat nanti itu akan ditutupi oleh kertas basah agar petugas sipir tidak mengetahuinya. Teman baru Morris yaitu John dan Clarence ikut bertanya bagaimana nanti mereka bisa melewati lautan untuk bisa sampai ke seberang. Morris berkata itu adalah tugas kalian untuk mencari jas hujan. Pada saat malam hari, Morris pun mulai melakukan aksinya dengan mencungkil-cungkil dinding penjara tersebut menggunakan gunting kuku yang ia dapatkan tadi di ruangan kepala sipir. Dan tiba-tiba saja terdengar suara kaki sipir. Morris pun kembali berbaring di tempat tidur seolah-olah tiada kejadian, dan sambil membaca-baca buku, sipir pun tidak mengetahuinya. Suatu saat, para tahanan dikasih bertemu sama teman atau keluarganya. Di momen ini, Charlie dan English terlihat sangat sedih. English sedih karena tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya, sedangkan Charlie sedih karena orang tuanya sedang sekarat dan sakit-sakitan. Setelah sesi kunjungan berakhir, Charlie pun ngobrol sama Morris. Kalau seandainya Morris ada pemikiran ingin kabur, dia ingin ikut. Akhirnya, setelah semua tugas terbagi, rencana pun dimulai. Di malam harinya, Morris mulai menggali tembok dan mengecek seberapa tebal dinding kamar penjara tersebut. Sementara Charlie berjaga-jaga. Menghancurkan tembok menggunakan gunting kuku ternyata butuh waktu yang lama. Dan esok harinya saat sarapan pagi, Morris pun berpikir bahwa sendok bisa jadi alat untuk meruntuhkan tembok. Ia pun mulai menjalankan idenya dan mengotori sendok yang tadi ia gunakan, tujuannya agar ia bisa minta sendok baru. Kemudian ia membawa sendok yang kotor tadi ke dalam selnya. Saat malam, sendok yang ia dapatkan tadi itu digabungkan dengan bagian gunting kuku supaya semakin kuat dan juga tajam. Dan sedikit demi sedikit, tembok pun mulai terkikis. Berkat bantuan Charlie yang berjaga, Morris pun bisa lebih tenang menjalankan rencananya, karena dia bisa tahu kapan sipir datang yang akan menghampiri selnya. Dan ketika bisa dimasukin, ternyata ada masalah lain. Ventilasi yang terbuat dari besi itu gak bisa dibuka. Morris pun udah coba menendangnya, ternyata tidak berhasil. Lagi-lagi Morris harus memikirkan ide. Di saat rutinitasnya bekerja di workshop kayu, Morris pun menemukan sebuah alat yang bisa ia gunakan untuk mematahkan besi ventilasi. Ia pun membawa alat itu keluar, namun metal detektor di sana berbunyi dan alat yang dibawa Morris akhirnya disita. Tapi Morris memang benar-benar jenius. Ia sebenarnya membawa alat itu 2 buah. Yang satu sengaja ia bawa agar disita, tapi ada satu lagi yang berhasil ia sembunyikan di bawah sepatu. Malamnya, Morris pun mencoba mematahkan besi itu dengan bantuan alat tadi, dan benar saja Morris berhasil membukanya. Setelah itu, ia pun masuk dan mencari jalan keluar. Sebelum Morris melanjutkannya, ia pun bersama temannya mulai diam-diam membuat boneka kepala dari kertas buku yang selalu diantar sama English ke setiap sel. Diwarnai dengan cat lukisan yang ia dapat dari Charlie lengkap dengan rambutnya. Mereka dapatkan dari John yang bekerja sebagai tukang cukur. Setelah itu, Morris pun masuk dan mulai mencari jalan keluar, dan sampailah di lantai atas. Namun saat Morris menemukan jalan lain, ia saat itu kesulitan untuk menjangkaunya. Besok malamnya, Morris pun kembali bersama temannya dan mempersiapkan jas hujan yang telah dibuatnya. Di tempat itu, Morris pun berusaha menjangkau jalan tersebut dengan bantuan temannya. Ternyata lubang tersebut terhalang oleh 2 pintu besi, dan Morris harus mendapatkan bor untuk membukanya. Suatu hari ketika Morris dan Charlie bermain musik, tidak sengaja ia melihat kipas dan berpikir untuk mengambil kipas agar nantinya bisa dijadikan bor. Di sini hampir saja Morris ketahuan dan kopernya akan diperiksa. Namun untungnya Morris bisa mengalihkan penjaga di sana dan membuatnya lolos tanpa ketahuan. Dan saat malam tiba, Morris pun bersama John kembali keluar dan meregangkan pintu pertama.
Setelah itu Morris pun melanjutkan mengebor besi untuk pintu yang kedua. Dalam hitungan hari, semua rencana dan peralatan mereka butuhkan telah siap. Namun tiba-tiba saja di pagi hari kepala sipir datang dan mengecek kamar Morris. Untungnya mereka tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan di sana. Bahkan ventilasi yang berlubang, tidak ada goresan sedikit pun. Morris memang luar biasa dalam mengeksekusi dan membuat rencana. Kepala sipir di sini tetap merasa curiga dengan gerak-gerik Morris, dan akhirnya ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Morris keesokan harinya. Malam pun datang. Morris, John, dan juga Clarence sudah bertemu di titik pertemuan mereka. Sedangkan Charlie ternyata masih di dalam sel dan masih bimbang antara mau kabur atau tidak. Karena nggak mungkin menunggu, akhirnya tiga sekawan ini melanjutkan rencana mereka tanpa Charlie. Mereka pun mulai naik dan melewati beberapa gedung dengan hati-hati. Ternyata Alcatraz bisa juga diterobos oleh tiga sekawan ini. Namun sayang sekali, Charlie terlalu lama memutuskan untuk kabur dan sudah tertinggal jauh. Setelah melewati rintangan yang cukup menegangkan, sampailah mereka di pinggir laut. Mereka pun mulai bekerja sama untuk meniup pelampung yang sudah dibuat dengan penuh tekad bermodalkan pelampung dari jas hujan. Mereka pun mulai mengarungi lautan yang luas, yang gosipnya nggak akan ada orang yang berhasil mengarungi lautan ini. Paginya pencarian besar-besaran pun dilakukan di lautan dan juga di pulau terdekat. Namun mereka hanya menemukan beberapa barang pribadi milik John dan kepala sipir, memastikan kalau mereka mati tenggelam sebelum bisa mencapai daratan. Namun sampai saat ini polisi menyatakan bahwa mereka tidak pernah menemukan jenazah ketiganya. Pemerintah sudah menganggap Alcatraz tidak bisa menjaga para tahanannya lagi. Gak lama setelah kasus Morris, Alcatraz pun ditutup permanen.